ada satu cabang yang besarnya antara cabang dengan batang utama itu hampir sama. Bahkan kemungkinan kami khawatir nanti ini malah jadi nutrisinya lebih banyak dapat sehingga ini lebih besar. Dan kami khawatir nanti malah mengganggu pertumbuhan dari batang utama sehingga kalau alpukat kan beda, alpukat kan banyaknya berjualan di ujung. Jadi, kalau ini tidak diproning, jadi nutrisi itu banyak terbagi. Jadi nutrisi banyak terbagi dan akhirnya perkembangan cabang dan batang kurang. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video kali ini kami akan melakukan pruning pohon durian. Di belakang sini adalah pohon durian, varietasnya Musangking, dan akan kita lakukan pruning. 1 tahun kemarin itu sudah dilakukan pruning dan pembentukan cabang dan pengarahan cabang. Dan di kali ini usia pohon ini sekitar 1 tahun 8 bulan, 2 tahun masih kurang 6 bulan, dan akan kita lakukan pruning. Sebenarnya di pruning durian itu hampir sama tujuannya dengan alpukat, tapi ada sedikit perbedaan. Di durian dan alpukat, pelaku pruning bertujuan yang pertama yaitu memperbanyak cahaya matahari atau sinar matahari yang masuk ke terutama bagian dalam pohon, sehingga pertumbuhannya nanti akan lebih bagus. Di alpukat dan durian tujuannya sama seperti itu. Yang kedua yaitu menghilangkan atau memangkas tunas-tunas air atau cabang percabangan yang sekiranya nanti bertabrakan atau mengganggu datangnya sinar matahari masuk ke bagian dalam. Itu tujuan dari pruning yang kedua, baik di durian maupun di alpukat. Namun di alpukat ada perbedaan, di mana tujuan yang ketiga yaitu ada namanya pruning dengan sistem potes pucuk, di mana tujuannya adalah untuk memperbanyak percabangan, karena di alpukat itu nanti buahnya dan bunga yang muncul itu di bagian ujung-ujung ranting. Semakin banyak ranting atau cabang, semakin banyak buahnya. Berbeda dengan durian. Di durian tidak ada pruning atau potes pucuk. Di sini yang kita lakukan untuk durian adalah menghilangkan atau memangkas batang cabang-cabang yang sekiranya tidak dibutuhkan atau tidak kita pelihara, di mana harapannya fokus pertumbuhan nanti di cabang-cabang yang dipelihara. Dan kita harus tentukan mana cabang yang harus dipelihara dan mana cabang atau tunas yang harus dipangkas. Untuk pemruningan ini ada 1, 2, 3. Ini sudah beda arah. Yang ini satu arah, sebaiknya dipotong satu karena arahnya sama dan berdekatan. Nah, mana yang harus dipotong? Sebaiknya kita buat tipe 1, 0, 1. Nah, ini dibiarkan, ini yang dipotong biar jadi 0, kemudian 1, jadi ada rongga. Kalau yang ini sebaiknya juga ada pengosongan di daerah sini, harus kita potong 1. Antara ini atau ini kita potong dan baru kita biarkan yang atasnya. Dan ini sudah beberapa arah. Nah, untuk khusus yang ini harus dipotong salah satu karena arahnya sama. Jika di alpukat itu kita mengenal bentuk percabangan yaitu open fast dan center leader, kalau di durian kebanyakan dan disarankan oleh beberapa pekebun, termasuk juga Pak Agus menyarankan sebaiknya tetap center leader aja. Karena ternyata di beberapa pengalaman ketika bentuknya seperti ini cabang ada 2, ini ada 2 cabang, nanti ada 1 yang kalah. Katakan ini bertahan, ini tetap bisa bertahan, tapi buah yang ada di sini itu sedikit. Alhasil nanti sebaiknya dipotong
yang ke atas tetap dipotong. Jadi yang dipertahankan satu saja. Itu. Yang bagus adalah pohon yang seperti ini. Ini. Jadi dari bawah itu satu, naik sampai atas itu juga satu. Jadi tidak ada persaingan batang utama atau persaingan cabang utama atau batang utama. Jadi tidak terbelah menjadi dua karena kebanyakan nanti akan kalah satu. Nah, hasilnya buahnya meskipun besar pun batang, dia tidak akan maksimal, buahnya tidak akan banyak. Nah, ini termasuk juga bisa Anda lihat di sini. Ini sebaiknya jangan dipertahankan yang naik seperti ini, karena nanti akan bersaing dengan cabang utama. Biarkan ini yang arah horizontal seperti ini, kita biarkan ini dipotong. Nah, bagian ininya harus dipotong. Minimal itu di bagian atas ini agar tidak bersaing dengan pohon utama. Jadi yang dibiarkan yang cabang mendatar seperti ini. Ini kalau naik ini soalnya sudah lurus. Jika kita lihat dari jauh, ini nanti lurus menyamai dengan batang utama. Untuk periodenya lebih cepat di alpukat. Kalau di alpukat biasanya kita lakukan selambat-lambatnya 3 bulan sekali untuk pemruningan, baik itu tunas air, potes pucuk maupun pembentukan cabang. Kalau untuk di durian selambat-lambatnya untuk menghilangkan tunas air dan cabang-cabang yang kurang bagus itu di 6 bulan paling lambat. Kalau untuk pembentukan cabang baik itu penarikan cabang atau pemilihan batang yang akan dijadikan bahan utama itu selambat-lambatnya 1 tahun sekali. Dan mari kita lakukan pemruningan di durian ini. Oh ya, dan untuk pruning ini kita juga sempat diskusi sharing dengan Pak Agus di video berikut ini. Perawatan lain mungkin pruning. Saya pernah tahu di alpukat itu kita juga melakukan pruning, Pak. Tapi pruningnya itu ada yang menghilangkan tunas air ya, terus memperbanyak cabang. Nah, cuman kayaknya kalau di durian ini kan nggak butuh banyak cabang di ujung. Itu iya. Kalau pruningnya gimana kalau Pak? Kalau pruning ini pohon-pohon yang lama ya, yang sudah. Jadi mungkin dulu belum banyak berpengalaman tentang pruning ya. Kalau pohon yang baru sudah sedikit teratur. Memang pruning itu kita pakai insting apa gimana ya? Itu kalau biasanya kan Pak jarak dari ujung yang rantingnya dari batang itu berapa senti, kalau nggak bisa diukur senti tadi, harus disesuaikan. Jadi yang penting kok kiranya cabang kok ke sini ada 2 gini, nah nanti yang 1 dipotong. Jadi paling nggak kalau biasanya kayak gini, ini kan di sini dulu ada, nah kita kasih sela. Terus untuk ranting yang besar-besar disisakan karena juga selain di cabang, itu juga di ranting. Kalau alpukat kan beda, alpukat kan banyaknya berjualan di ujung. Jadi, kalau ini tidak diproning, jadi nutrisi itu banyak terbagi. Jadi nutrisi banyak terbagi dan akhirnya perkembangan cabang dan batang kurang. Dan setelah kita proning, asupan pencahayaan sinar matahari itu cukup. Jadi batang, cabang cepat besar dan cepat kokoh. Karena dapat sinar matahari. Sebenarnya itu. I had long exposure and I'm wondering why no matter what I do I keep on falling for you. Dari kesimpulan tersebut akhirnya kita lakukan beberapa pruning yang hampir sama, tidak jauh berbeda untuk pemruningan di durian yang sudah kami lakukan sebelumnya, dan ini akan kami lakukan di pruning yang kedua. Untuk pruning ini kita menggunakan 2 alat, gunting pruning dan gergaji, karena beberapa cabang ada yang cukup besar. Jadi sekiranya gunting pruning tidak kuat, kita gunakan gergaji. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah memilih atau membuang cabang dari batang utama yang pertumbuhannya kurang bagus. Dilihat di sini, ini sudah ada cabang yang bagus. Ini kemarin sudah kita tarik. Awalnya membentuk huruf V dan kita buat dia mendatar, dan alhamdulillah sudah jadi
ini juga sudah, hanya saja di atasnya ini, di sini ada 2 cabang yang kecil, pertumbuhannya kurang bagus, akan kita buang. Ini juga jika dilihat sangat kecil, berbeda dengan bawahnya, dan bawahnya lagi cukup besar. Ini kita buang juga. Dah, ada satu lagi di sini. Untuk cabang yang ini, itu sebenarnya agak dilema karena di arah yang sini bagian bawah itu sebenarnya tidak ada cabang. Tapi jika kita biarkan sama aja, karena itu lurusnya tetap akan menabrak dinding tanah. Dimana karena pohon ini berada di bawah tanah, maksudnya di tanah agak ke bawah. Jadi kita potong saja biar pertumbuhannya lebih fokus pada batang-batang yang kita pelihara. Kita jadikan pupuk saja di sini. Dah, kemudian setelah kita potong yang bawah, kita naik ke atas, mana-mana saja cabang yang kiranya kurang, yang kecil atau tunas air juga kita potong. Selanjutnya adalah memelihara percabangan yang sudah kita tentukan. Di sini bisa dilihat percabangannya sudah bagus mendatar, namun ada beberapa yang daun atau anak cabang yang menurun, kita potong saja. Ini kita biarkan. Kemudian ini juga ada tunas air di bagian cabang, kita hilangkan saja. Ini kita biarkan karena nanti bagian ini kosong, biarkan ini nanti kita tarik agak ke sini. Jika nanti sekiranya terlalu rapat baru kita buang, tapi ini kita biarkan dulu. Ini juga usahakan yang kita pelihara adalah cabang yang mendatar, dan ini terlalu turun sebenarnya bisa, tapi sangat kecil kemungkinan ini akan bagus. Kita buang saja beserta tunas-tunas yang dah kita biarkan. Nah, ada satu lagi yang cukup, ini kita buang dulu. Ada satu cabang yang membuat kita dilema jika bentuknya seperti ini. Ini cabang yang ke atas, ini adalah cabang utama, dan yang cabang lebih dahulu ada. Sedangkan cabang yang ini itu baru, sehingga kalau dilihat bentuk batangnya lebih terlihat lebih muda yang ini. Yang ini lebih terlihat tua. Tapi ketika kita potong yang bagian bawah, maka bentuk cabangnya nanti akan V ke atas. Otomatis kita harus tarik. Nanti ketika ini kita potong, kita harus tarik. Karena jika kita biarkan dua-duanya, hasilnya akan kurang bagus. Dan itu juga yang disampaikan dengan Pak Agus, pengalaman beliau ketika cabang di sini terlalu pendek, kemudian udah ada cabang lagi, itu sebaiknya dipilih salah satu. Dan jika kita potong yang ini, maka kita harus tarik. Tapi jika kita potong yang atas tanpa narik, itu bisa karena sudah mendatar. Tapi permasalahannya ketika kita potong yang ini, itu nanti ada bekas pemotongan di bagian atas. Lubangnya itu nanti di bagian atas, sehingga kemungkinan dia terserang jamur, kemungkinan dia nanti kering itu lebih besar. Jadi kami putuskan untuk potong yang bawah dan nanti kita tarik, karena jika kita potong yang bawah, kemungkinan hasil sisa lubang hasil potongan itu nanti di bagian bawah batang. Kita gunakan gergaji. Kita potong bagian sini. Dan ini hasil potongannya. Nanti kita tarik dan kita hilangkan dulu tunas-tunasnya. Nah, nanti kita tarik ke sana dan kita lanjutkan di bagian atasnya. Ini nanti kita, ini dulu. Ini nanti kita agak tarik juga, tapi ini kita pangkas dulu agar cahayanya banyak yang masuk. Ini juga
Nanti ini kita biarkan dulu, apakah nanti ini yang kita sisakan atau atasnya yang kita potong, bawahnya atau atasnya. Nah, berhubung tadi kita saat membuat video lupa tidak membawa tangga, jadi kita biarkan ini seperti ini dulu. Nanti yang bagian atas kita potong lagi, kita lanjutkan. Tapi secara konsep membuat gimana sinar matahari bisa masuk ke bagian dalam sehingga batang ini nanti cepat besar dan percabangannya itu juga nanti cepat besar. Selain itu agar nutrisi yang mengalir itu fokus kepada percabangan yang kita pilih saja. Jadi biar fokus dan tidak mubazir ketika nanti sudah kita pelihara dan sudah besar, ternyata harus kita potong lebih maneman. Dan jika dilihat ini ada satu cabang yang besarnya antara cabang dengan batang utama itu hampir sama. Bahkan kemungkinan kami khawatir nanti ini malah jadi nutrisinya lebih banyak dapat sehingga ini lebih besar. Dan kami khawatir nanti malah mengganggu pertumbuhan dari batang utama, sehingga untuk yang ini itu lebih kecil dan ini masih ada kemungkinan untuk kita tarik, masih bisa. Sedangkan yang ini sudah agak susah karena terlalu lurus, jadi lebih dari 45 derajat lurusnya, sehingga kami putuskan untuk kita potong yang bagian sini. Karena jika sudah terlanjur besar nanti takutnya ini sudah pertumbuhannya berkurang. Untuk pemotongan ini bisa dua opsi, apakah mau dipotong di sini atau mau dipotong di bagian atas sini. Jadi nanti ada cabang yang ke sini. Itu. Misal contoh seperti ini, kita potong bagian atas. Nah, seperti ini harapannya nanti kalau kita biarkan, maka di cabang utama ini tidak ada cabang yang ke arah sini karena akan terhalang oleh ini, dan nanti nutrisinya akan terbagi sehingga kita potong. Salah satu opsinya bisa dipotong seperti ini, jadi yang ke atas kita potong, kita sisakan satu yang ke arah sana. Kenapa? Karena di batang utama sudah terlanjur tidak ada arah ke sana. Jadi ini gantinya. Atau jika memang memungkinkan atau kemungkinan masih ada cabang yang nanti bisa tumbuh di area sini, maka bisa potong juga di bagian sini. Tapi kami putuskan untuk ini kita potong di area sini saja. Dah, ini tidak perlu kita tarik karena sudah mendatar. Tinggal ini ya nanti yang kita tarik. Selain itu, jika ada tunas yang muncul di batang utama seperti ini, yang kecil langsung naik, itu kita potong saja, karena jika kita biarkan nanti akhir jadinya seperti ini. Nutrisi akan masuk ke tunas yang baru dan ini nanti terbagi batang utamanya. Kalau sudah seperti ini harus kita potong juga. It's hard to get over such a beautiful lie when I still want closer. Demikian dari kami terkait pruning durian. Jika dilihat memang akhirnya terlihat seperti kurus ya, yang awalnya terlihat rimbun, tapi memang seperti itu untuk perawatan durian, apalagi yang masih kecil seperti ini. Kita harus fokus di 1-4 tahun, mulai dari 0 penanaman sampai 4 tahun, kita harus benar-benar fokus memilih cabang mana yang akan kita pelihara, dan jangan maneman atau jangan terlalu sayang dengan cabang untuk mengurangi, karena akibatnya ketika tidak di pruning pertumbuhannya sangat berbeda. Itu saja dari kami. Jika menurut Anda video kami bermanfaat silahkan klik like, jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. Ini bibit buahku, mana bibit buahmu?